Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian tahun baru saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 1 Januari 2023. Kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Email Huai dan di jamahan kasih pada jam yang sama akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ye Urlali dengan panduan tata kebaktian tahun baru. Yang kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. 3. Diinformasikan kepada jemaat bahwa kebaktian perjamuan kudus awal tahun pelayanan 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 8 Januari 2023 dan diselenggarakan dalam 2 kali kebaktian, yaitu pukul 6 di Gereja Kasih Karunia dan pukul 9 di Gereja Peniel. Oleh sebab itu maka kebaktian saat ini merupakan kebaktian tahun baru sekaligus perhaliran untuk perjamuan dimaksud. 4. Nyanyian persiapan kebaktian pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudaraku, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan karena kita bisa tiba di awal tahun baru 2023 ini. Percayakanlah seluruh hidup kita untuk dituntun olehnya menapak perjalanan panjang di tahun 2023 melalui kebaktian tahun baru saat ini. Sebab Ia akan memelihara kita dan tidak membiarkan kita goyah ataupun digoyahkan oleh keadaan zaman. Kita masuk saat teduh. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau.
Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita mulai kebaktian tahun baru di saat ini. Penolong kita adalah Allah Pencipta, Penyelamat dan Pemelihara yang berkenan memberi kita kehidupan di tahun 2023. Kasih setianya melimpah atas kita yang bersekutu dan bersaksi dalam kebaktian syukur di tahun baru 1 Januari 2023. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal. Damai sejahteranya turun dan menaungi saudara. Damai sejahteranya turun dan menaungi saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kita kidungkan pujian bersama-sama dari PKJ nomor 26. PKJ nomor 26, nyanyikanlah haleluya, haleluya. Nyanyikan haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Haleluya, haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Ucapan bahagia dan syukur. Berbahagialah kita yang memiliki Allah pengasih dan berkenan memperoleh anugerah kehidupan hingga di tahun baru 2023 ini. Oleh Tuhan, tidak ada yang baik selain Engkau. Berbahagialah kita yang masih menikmati berkat Tuhan di setiap tempat kita hidup. Kami meninggikan Engkau Tuhan Allah yang setia. Berbahagialah kita yang terus bekerja keras dan berjuang untuk menghasilkan kebaikan hidup, sebab Tuhan melipat gandakan apa yang dilakukan. Kami memasyurkan-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang adil. Berbahagialah kita yang dijauhkan dari musuh-musuh dan ditetapkannya untuk memperoleh berkat sampai pada anak cucu kita. Terpujilah Allah sebab kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Jemaat kita kidungkan pujian bersama-sama PKJ nomor 27 bait 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam pujilah Tuhan yang
Renungan dan pengakuan. Saudara-saudariku, jika kita diberikan kesempatan untuk kembali masa lalu, bukankah ada bagian hidup yang rasanya tidak ingin terulang lagi karena begitu menyakitkan, membawa derita, dan mendatangkan luka yang tak mudah untuk dipulihkan? Bahkan mungkin sampai detik di tahun yang baru ini masih ada jejak-jejak kelam dan noda masa lalu yang mengotori hati dan pikiran kita dan sulit untuk dibersihkan. Maukah kita membersihkannya? Marilah kita masing-masing orang dengan jujur dan tulus, serta hati yang teguh datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Yesus Raja damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Saudara-saudari, kelemahan kita adalah mudah jatuh dalam dosa. Maka dengan kesadaran yang sungguh, marilah kita terbuka menyadari diri sebagai makhluk yang lemah. Kita tunduk dalam penyesalan dan memohon pengasihan Allah, supaya keadaan yang baik dan berlimpah berkat-Nya menjadi milik kita di setiap jalan hidup yang baru ini. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit dan setia-Mu sampai ke awan. Kasihanilah kami demi kasih setia-Mu. Menyanyikan PKJ 336 bait yang kedua. Buanglah ya Tuhan dosa-dosa kami, rantai kuasa jahat Kau putuskan. Buanglah ya Tuhan dosa-dosa kami, rantai kuasa jahat Kau putuskanlah. Anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan jujur di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Karena Dia mengasihiku, maka aku akan menyelamatkan dia. Aku akan melindunginya, karena dia mengakui namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan bersama dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, aku akan memuaskan dia dan menunjukkan keselamatanku. Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Kita mendengar hidup baru di dalam Tuhan. Anugerah dan pengampunan haruslah diikuti dengan pertobatan dalam hidup baru. Maka dengarlah petunjuk hidup baru dari Allah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkata ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Kita puji Tuhan, PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar.
Biber dari selam, tiada terduga lamnya, tiada terjangkau luasnya. Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri dalam-Mu. Aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan selama manusia. Jemaat dipersilakan duduk dan diberikan kesempatan untuk Bapak Nus Leliat membawakan lagu pujiannya. Dancing my soul, my silver God, to thee. How great you are, how great you are. Dancing my soul, my sure God, to thee. How great you are, how great you are, oh Lord my God. When I weak to wonder, consider all the world I have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power struck how the universe display. Dancing my soul, my sure God, to thee. How great you are, how great you are. Dancing my soul, my silver God, to thee.
soul, my sure God, Judy. How great you are, how great you are. And see my soul, my sure God, Judy. How great you are, how great you are, how great you are, how great you are. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Ulangan 28 ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-14. Ulangan 28 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman yang hidup, di awal tahun 2023, di saat ini Tuhan, selaku umat-Mu yang datang bersekutu dalam kebaktian perdana di tahun ini Tuhan Allah, rindu akan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat mengerti, memahami, serta dapat memperlakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini. Inilah kami Tuhan Allah selaku anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, dan kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mendengarkan engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Dan jika mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota yang diberitakan, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakumu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu.
Ayatnya yang ke-11, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendarahannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat tahun baru. Ya, harapan beta, Bapak Ibu, Bapak Saudara, anak-anak semua ada dalam suasana sukacita. Itu harapan beta di saat ini. Karena ketika ada sampai saat ini bahkan masuk di tahun yang baru ini, itu bukan karena katong kuat, tapi karena kemurahan Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan kasih for katong. 2023 sudah ada dan katong siap untuk masuk dan menjalaninya. Untuk itu beta juga mau bilang for katong semua bahwa bukan saja di saat ini katong bilang dangke banyak Tuhan 2023 katong sudah masuk. Tapi beta dan Bapak Ibu, Bapak Saudara, anak-anak semua juga harus punya pengharapan kepada Tuhan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman iman di tahun yang telah kita lewati, itu menjadi pengalaman iman untuk kita tetap ada dan berharap kepada Tuhan di tahun yang baru, tahun yang penuh dengan misteri, tahun yang penuh dengan rahasia, dan siapapun tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Kalau semua habis-habis tahun dan awal-awal tahun ini ramalan banyak. Peramal-peramal mulai ramal, oh ya tahun 2023 nanti begini dan begini dan begini dan begini. Beta cuma mau kasih tahu saja for katong semua dan beta juga, bahwa sebab seiring berguling waktu, kondisi pun bisa saja bergulir ke arah yang sama sekali tidak terbayangkan dan tidak bisa dan bisa sangat berbeda dengan apa yang diprediksikan. Untuk itu bagi orang percaya, kita tetap harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini di tahun 2023, tahun yang baru ini? Apakah jalan kehidupan manusia, apakah jalan kehidupan beta dan Bapak Ibu bahkan anak-anak selalu mudah? Pasti katong jawab dengan serentak, katong pasti bilang bahwa tidak semudah membalik telapak tangan. Kadangkala katong seng semangat, kadangkala katong seng bergairah untuk masuk di tahun 2023 karena katong merasa Tuhan jauh dari katong pung hidup. Bapak Ibu, Bapak Saudara, pasti di saat ini beta dengan Bapak Ibu, Bapak Saudara semua juga pasti dalam hati bilang, ini tahun baru nih katong mau mulai akan bagaimana? Setahun yang baru ini katong mau bikin apa yang pertama Setahun yang baru ini kira-kira katong bikin apa supaya yang kemarin katong rasa begitu pahitnya di tahun 2022 akan berubah menjadi sukacita. Katong bertanya-tanya dalam diri, kira-kira di tahun ini, di hari ini, ketika katong berjumpa dengan Tuhan di ibadah tahun baru ini, kira-kira apa yang akan katong hadapi?
Sama dengan tahun kemarin kah atau akan berubah? Tahun kemarin menangis banyak. Apakah tahun ini menangis banyak atau susah dikit? Tahun kemarin pergumulan berat, apakah tahun ini ketumpung pergumulan semakin berkurang? Pasti banyak pertanyaan. Dan yang pastinya Bapak Ibu, ketong semua punya kerinduan di tahun yang baru ini ketong diberkati. Dan berkat Tuhan melimpah bagi beta dan Bapak Ibu. Tema kita, dengar dan lakukanlah perintah Tuhan, hidup diberkati. Itu berarti Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua orang mau diberkati, semua orang mau mendapatkan berkat. Bukan saja ketika ketong menyadari datang ibadah lalu tepuk tangan dari malam sampai pagi sampai malam. Disitulah ketong dapat dan diberkati. Bukan ketong baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Disitulah ketong merasakan bahwa ketong diberkati. Bukan saja ketong berdoa dari malam sampai pagi sampai malam. Lalu merasa bahwa iyo itu subatul. Bukan itu saja Bapak Ibu. Tapi yang harus ketong lakukan supaya dalam pergumulan di tahun ini ketong tetap diberkati ialah dengar apa yang Tuhan bilang. Lalu bikin akang. Bukan dengar saja. Bukan bilang saja. Tapi Tuhan bilang, bikin akang. Kadang-kadang ketong juga dengar. Beta dan Bapak Ibu selalu saja dengar firman Tuhan. Beta dan Bapak Ibu selalu saja bilang firman Tuhan. Tapi kalau mau bikin akang, kadang-kadang akan susah. Kalau ketong mau bikin akang, selalu dengan ketumpung pengertian sendiri. Lalu pikir, oh iyo itu subatur. Tidak Bapak Ibu, jemaatku yang diberkati oleh Tuhan. Beta mau bilang for katong semua. Belajarlah dari hari kemarin. Hiduplah di hari ini. Dan milikilah pengharapan di hari esok. Katong tetap berharap. Itu harus. Katong tetap bersyukur. Itu harus. Tapi ingat. Firman Tuhan di hari ini. Mau mengantar beta dan Bapak Ibu. Supaya bagaimana memperoleh berkat. Bukan saja uang. Bukan saja pangkat dan jabatan, tapi bagaimana ada sukacita, bagaimana kita membangun hidup yang harmonis, bagaimana kita membangun hidup yang damai di tengah-tengah ketong punya pelayanan dan tugas tanggung jawab di tengah-tengah ketumpung hidup. Dalam firman Tuhan ketong belajar, bangsa Israel penerus atau generasi penerus dipersiapkan untuk bagaimana ketika mereka ada dan menikmati susu dan madu di tanah perjanjian. Apa yang dong harus bikin? Supaya berkat itu terus dong dapat akang. Tuhan sih bilang, harus kuat supaya dapat berkat. Tuhan sih bilang, ingatan harus pintar supaya dapat berkat. Tapi yang Tuhan bilang untuk bangsa Israel dalam pembacaan yang tadi ketong baca. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat akan datang kepadamu. Itu Tuhan bilang for bangsa Israel. Kalau dengar apa yang anto bilang, lalu bikin apa yang anto bilang, berkat Tuhan mengalir dalam dompung hidup. Itu bangsa Israel akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Firman Tuhan bilang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Siapa yang semau berkat ini Bapak Ibu? Siapa yang semau diberkati? Siapa yang semau menikmati berkat yang Tuhan janjikan for bangsa Israel ini? Kita dan Bapak Ibu sangat mengharapkan itu. Walaupun ketong tahu apa yang terjadi. Tuhan suka ingat beta dengan Bapak Ibu nih. Masuk tahun baru ini. Siapa yang saya bilang mesti siap uang? Oke, untuk kebutuhan hidup. Tapi yang paling utama siap hidup ini supaya dapat berkat dan diberkati. Siap hati dan pikiran ketong semua supaya ketong pun mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan ketong. Siapa yang saya bilang saya siapkan segala sesuatu? Siap. Tapi semuanya akan sia-sia kalau saya bikin apa yang Tuhan mau.
Bapak Ibu Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, katong bikin apa yang Tuhan mau. Jadi berkat for orang lain. Jangan jadi batu sandungan for orang lain. Bikin apa yang Tuhan mau. Taburlah kasih di tengah-tengah kebencian. Jangan ada kesombongan dalam diri. Bikin apa yang Tuhan kehendaki, saling mengasihi, saling membantu, saling mendoakan. Di situ Tuhan perintahkan berkat dalam ketumpung hidup. Kita mau jadi berkat buat orang lain juga kadang-kala akan susah. Tapi mari Bapak Ibu, dengan sukacita jadi berkat buat orang lain. Ada satu cerita Bapak Ibu jemaatku yang diberkati oleh Tuhan. Ini sebuah ilustrasi saja. Di sebuah desa yang mengalami kekeringan dan penduduk harus mengambil air di sumur yang letaknya sangat jauh di pinggiran desa. Ada salah seorang laki-laki bernama Semi, dia juga tidak luput dari kondisi yang dirasakan. Dia kekurangan air sehingga dia membutuhkan air. Setiap saat dia bolak-balik, dia memikul 2 ember yang dipenuhi dengan air. Tetapi ketika selang waktu berapa hari, dia pun diperhadapkan dengan tantangan. Bajalang sejauh, baru dia pun ember, salah satu embernya ada bolong kecil, lubang kecil. Lah kalau lubang kecil, perjalanan jauh pasti air akan keluar sedikit demi sedikit, lalu dia tidak akan mendapat air yang penuh sampai di tempat tinggalnya. Siapa yang resah? Dia bilang, beta setiap hari pikul air, tapi kalau bocor macam begini, bagaimana beta pun tempat di rumah akan penuh, bagaimana beta akan memperoleh air. Lalu dia bercakap-cakap dengan temannya, lalu temannya bilang begini, ale bajalang pikul air 2 ember, walaupun 1 ember itu dia berkurang karena ada rintangan, ada bocor di ember itu, tapi air saya bisa bawa pulang walaupun sedikit. Lalu air yang keluar dari ember itu, dia bisa membasahi rumput-rumput dan tanaman di pinggir-pinggir jalan. Sehingga mereka pun juga merasakan kehidupan. Lalu dia bilang, iwe biar beta pulang air sedikit, tapi beta juga lewat air ini bisa kasih hidup yang lain lagi. Untuk itu Bapak Ibu, katong semua mau diberkati dan jadi berkat. Semua tantangan dan rintangan jangan jadi penghalang untuk katong bisa jadi berkat for orang lain. Tetap tebarkan kasih Tuhan. Tetap lakukan apa yang dikehendaki. Walaupun ada lubang-lubang kecil dalam ketumpung hidup. Walaupun ada tantangan-tantangan dalam ketumpung hidup. Tetap lakukanlah yang baik. Disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat. Jalani tahun ini dengan penuh sukacita. Jalani tahun ini dengan tidak ada rasa takut dan khawatir. Karena Tuhan di tahun 2022 sama Tuhan yang sama di tahun 2023. Kasih Tuhan yang pernah berubah dari beta dan Bapak Ibu bahkan anak-anak pun hidup. Percaya kegagalan di tahun kemarin. Katong aminkan janji Tuhan. Tahun ini katong juga pasti akan merasakan kesuksesan. Kepahitan di tahun kemarin, percaya dan punya pengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah kepahitan itu menjadi sukacita dalam ketumpung kehidupan. Ketumpung pergumulan yang berat, percaya di tahun ini kerja menjadi bagian ketumpunya. Tuhan akan kerjakan, Tuhan pun bagian. Maka semuanya akan selesai pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Tuhan sayang katong semua. Amin. Beta jemput Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit,
dan kepada Yesus Kristus. Kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat, sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 173 ayat 1 dan seterusnya. Kami syukurkan berkat-Mu. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu beri ganti, membalas kasih-Mu. Hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Ayatnya yang kedua, kasih-Mu bagai mentari. Kasih-Mu bagai mentari, bersinar masuk di hati, tak harapkan ada ganti, malah Kau berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau maha murah dan baik, pengorbananmu sejati, kemenangan kami. Ayatnya yang ketiga, biarpun maut dihadapi. Biarpun maut dihadapi, tiada kurang kasih-Mu, asal meyakinkan janji yang Kau takkan ingkari, bahwa Yesus
Ayatnya yang pertama, kami syukurkan berkat-Mu. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu beri ganti, membalas kasih-Mu. Hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Ayatnya yang kedua, kasih-Mu bagai mentari. Kasih-Mu bagai mentari, bersinar masuk di hati, tak harapkan ada ganti, malah Kau berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau maha murah dan baik, pengorbanan-Mu sejati, kemenangan kami. Ayatnya yang ketiga, biarpun maut dihadapi. Biarpun maut dihadapi, biarkan kasih-Mu, asal meyakinkan janji yang Kau takkan ingkari, bahwa Yesus datang nanti untuk kedua kali, mengangkat orang percaya sesuai firman-Mu. Berikutnya diiringi oleh trompet.
Jemaat diundang berdiri untuk menyambut persembahan syukur. Jemaat, mari kita berdoa. Di awal tahun 1 Januari 2023, kami selaku umat-Mu datang bersyukur kepada Tuhan. Dan di saat ini kami memberikan persembahan syukur yang kami bawa dari kehidupan pribadi bahkan keluarga rumah tangga kami. Pakailah Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan ajarlah kami untuk selalu mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kurban yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan untuk vokal grup Majelis Sektor Melati membawakan lagu pujiannya.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanggal 8 minggu depan tahun 2023 kita akan ada dalam kebaktian perjamuan kudus. Untuk itu bagi saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus pada Minggu 8 Januari 2023, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah? Dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita. Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengurniakan kita anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita, berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus, agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan mendengar semua jawaban Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan akan menjaga dan memberikan kekuatan kesehatan untuk ketong ada dalam kebaktian perjamuan asa yang kudus di minggu depan tanggal 8 Januari 2023. Jemaat dipersilakan duduk. Kita ada dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur kepadamu karena tuntunan dan penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami boleh dipertibakan di tahun yang baru 2023, di anak tangga yang pertama di tahun ini ya Tuhan Allah. Sungguh luar biasa kasih sayang Tuhan, sungguh sempurna penyertaan Tuhan bagi kami, pribadi bahkan kehidupan rumah tangga kami, bahkan pelayanan kami. Sehingga kami boleh ada di tahun yang baru ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami hadir di saat ini, kami datang, kami berdoa di dalam nama-Mu, kami bermohon, kami menyerahkan hidup kami di tahun 2023 ini di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa di sorga. Biarlah perjalanan kami semua, pribadi bahkan rumah tangga kami, pergumulan kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan pendidikan anak-anak kami. Hamba taruh itu semua kepadamu, dan kami semua ada di bawah kendali Tuhan. Dan kami mohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya kasih dan berkat-Mu mewarnai perjalanan kami di tahun ini ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tahun yang penuh dengan rahasia, tahun yang penuh dengan misteri. Tapi kami tetap punya pengharapan kepadamu. Kami tetap mengamini janji-Mu bahwa Engkau akan berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau selalu menjadi penjaga bagi kami. Untuk itu ya Bapa di sorga, ajarlah kami untuk selalu melibatkan Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu ada dan berjumpa dengan Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami.
Sehingga kami pun tetap ada dan penuh dengan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan, berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami. Engkau berkati rumah tangga lepas rumah tangga. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami rencanakan, Engkau tahu apa yang kami gumuli. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba taruh itu semua. Apapun yang terjadi bagi kami di tahun ini, biarlah kami hadapi itu dengan sukacita. Biarlah kami tetap percaya kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan dan pergumulan. Dan kami pun meyakini semua yang terjadi di tahun yang kemarin akan menjadi pengalaman iman yang luar biasa bagi kami di tahun yang baru, untuk tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi umat-Mu yang ada dan diperhadapkan dengan gadai kesakitan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berkatilah mereka, berkati setiap obat penawar sampai air putih sekalipun. Berkati itu semua ya Tuhan, dan kiranya mereka selalu ada dan punya pengharapan dan selalu melibatkan Tuhan dan percaya sungguh mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka. Begitu juga bagi orang tua yang sudah ada pada usia lanjut, ibu janda, duda, anak yatim, anak piatu. Tuhan kenal mereka, kehidupan mereka masing-masing. Biarlah mereka tetap ada dan terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka masuk bulan atau tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Dan mereka tetap yakin Tuhan akan memegang tangan dan menuntun mereka di tengah-tengah perjalanan dan pergumulan, bahkan tanggung jawab mereka. Hamba berdoa bagi persiapan anak-anak kami yang akan masuk sekolah. Tuhan, biarlah Engkau tetap ada dan bersama-sama dengan mereka. Kiranya mereka masuk dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Kiranya mereka tetap diberikan kepintaran, pengertian bagi mereka, sehingga mereka bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan masa depan yang terindah Engkau siapkan bagi mereka. Anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami, yang terpisah karena pendidikan, karena pekerjaan, berkatilah kehidupan mereka selalu. Diberkatilah setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Anak-anak kami yang sementara mencari-cari pekerjaan, sio Tuhan, mereka rindu untuk mendapatkan pekerjaan. Biarlah apa yang menjadi usaha mereka, apa yang menjadi kesiapan-kesiapan mereka, Tuhan memberkati. Dan jawaban Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga yang berduka di sektor Teratai, keluarga Marina Kakirisa. Tuhan boleh panggil pulang orang tua terkasih, oma terkasih di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Marina Kakirisa. Diberkatilah kehidupan keluarga yang ditinggalkan, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, dan kiranya mereka menyadari sesungguhnya bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi umat-Mu, bahkan kami pelayan-pelayan yang akan ada dan mengikuti dan atau mengambil bagian dalam kebaktian perjamuan kudus pada tanggal 8 Januari 2023. Ya Tuhan, Engkau jaga tuntun kami semua, berikan kekuatan kesehatan yang baik bagi kami, sehingga pada tanggal 8 nanti kami ada dengan sukacita, dengan tidak kurang suatu apapun, kami mengambil bagian dalam kebaktian perjamuan asa yang kudus. Hamba berdoa juga bagi kami pelayan-pelayan-Mu, baik para pendeta, penatua diaken, semua pengurus-pengurus, wadah-wadah, unit-unit, sektor, bahkan panitia-panitia. Tuhan memberkati kami semua, satukan kami dengan rantai kasih-Mu. Kami bergandeng tangan melakukan tugas pelayanan kami dengan penuh kerendahan hati. Dan kami tetap ada untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami semua bergandeng tangan baik pelayan maupun umat untuk melihat akan tugas pelayanan kami. Kami minta ampun kalau ada kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami ya Bapa, agar tidak menjadi batu sandungan bagi kami, untuk kami melangkah ada dan menapaki hari-hari hidup kami di tahun yang baru, baik sebagai pelayan maupun sebagai umat-Mu. Hamba berdoa bagi Bapak Pendeta Sampi yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan lebih tahu, Tuhan tahu apa yang ia rasakan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan, bahkan apa yang ia butuhkan. Hamba taruh kehidupannya di dalam tangan pengasihan-Mu.
Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi gereja Protestan Maluku, diberkatilah semua hamba-hamba Tuhan, diberkatilah semua orang yang bekerja pada tingkat sinode, klasis, bahkan jemaat-jemaat, diberkatilah kami semua dengan tugas dan pengabdian, bahkan pelayanan kami. Semua kami lakukan bukan untuk kami dipuji, tapi hanya untuk kepujian nama-Mu. Untuk itu tetap bentengi kami dengan kuasa-Mu, pegang tangan kami dan tuntunlah kami ya Bapa. Begitu juga bangsa dan negara kami, semua pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah, biarlah mereka tetap ada dengan melakukan tugas dengan rasa takut Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan kami semua sejahtera. Apa yang kami lakukan kami semua ada dalam keadaan damai sukacita. Bahkan kami baik kami sebagai warga, bahkan sebagai pemimpin-pemimpin, kami tetap ada satu hati melihat akan tanggung jawab kami masing-masing. Inilah kami Tuhan, inilah doa dan syukur kami, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, jangan dengan kehendak kami, tapi hanya dengan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, tangan kami yang cukup. Seperti kami dan Engkau. Beta jemput semua bangkit berdiri. Kita sama-sama mengkidungkan pujian nyanyian GPM nomor 274. Berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Jemaat kekasih Kristus, perjalanan panjang akan kita tapaki, namun kita tidak pernah tahu seperti apa jalan itu. Luas, lurus, rata ataukah sempit, berliku dan berlubangkah jalan itu. Tapi marilah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Allah pemilik kehidupan ini. Memasrahkan hidup kami, utuslah kami Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiranmu pada janji berkat Tuhan yang senantiasa menyertai-Mu sampai kepada akhirnya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam doa syukur.
Doa syukur selesai, kebaktian tahun baru boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang ketun semua. Beta dan keluarga menyampaikan selamat tahun baru. Tuhan Yesus sayang ketun semua. Shalom.